meninggikan Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara bersukacita. Haleluya. Kita mau angkat pujian, tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Haleluya.
kami bersyukur, kami bangga punya hal seperti Engkau Tuhan. Engkau ajaib, luar biasa. Haleluya. Terima kasih Yesus.
Kami jemaat Shekinah boleh menyaksikan karya-Mu yang dahsyat luar biasa. Banyak orang-orang yang rebah di sisi kiri kanan kami. Tapi kalau kami masih ada sampai hari ini, kami percaya ini semua karena anugerah, karena kasih setia Tuhan, karena kebajikan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kembali kami boleh beribadah. Kami mau mengucap syukur buat karya-Mu yang dahsyat dan luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Lengkapi sukacita kami dengan kebenaran firman-Mu pagi ini Tuhan. Biar setiap kami diteguhkan untuk kami boleh melihat, merasakan, menikmati karya Roh Kudus itu atas setiap kami semua. Terima kasih urapi hamba-Mu dan pengurapan Allah ada bersama dengan setiap umat-umat-Mu yang menyaksikan tayangan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami buka hati kami buat kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan, selamat pagi. Selamat kita ketemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita bangkit berdiri, saudara-saudara. Kita ambil Alkitab kita. Kita mau mengucap syukur buat firman Tuhan yang Tuhan tinggalkan buat kita semua. Haleluya. Pengakuan akan Alkitab. Ini Alkitab saya ada, saya kuat, saya sanggup karena anugerah Tuhan. Saat ini saya mau belajar lagi firman-Nya. Saya akui kebenarannya. Pikiran saya tujukan padanya. Kubuka hati pada perintah-Nya. Firman-Nya biar tertanam dalam hatiku, memperbaharui karakter yang lama, melembutkan hati yang keras. Hanya oleh firman Tuhan saya diubahkan. Saya harus berubah, tidak seperti dulu lagi, tidak takkan pernah lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Pagi hari ini saya akan berbicara tentang ketidakpastian. Ketidakpastian. Ya, lebih tepatnya saya kasih tema firman Tuhan pagi hari ini adalah reaksi kita pada waktu menghadapi ketidakpastian. Ya. Saudara-saudara, seringkali dalam hidup ini kita merasa bahwa kita ada di, sepertinya ya, di padang pasir gitu. Siapa di sini yang pernah ke padang pasir? Ya. Kalau ke padang pasir, oh ya, Pak Adin ini orang Bromo ya. Kalau padang pasir itu, saudara-saudara, dia kalau kita ada di situ, sepertinya nggak ada ujungnya gitu ya. Semua hanya hamparan pasir gitu. Angin kalau kena kadang-kadang dingin, kadang-kadang panas gitu ya. Nah itu tidak ada ujungnya, sepertinya tidak ada ujungnya. Atau bicara tidak ada sebuah kepastian. Saudara-saudara, seringkali kita merasa bahwa kita menghadapi sesuatu yang mentok. Kita bingung jalan keluarnya seperti apa. Apa yang harus kita buat? Dan kita tahu persis bahwa sepertinya ini tidak ada kepastian di depan ini. Kalau saya hanya seperti ini terus, bagaimana dengan masa depan? Bagaimana dengan kehidupan kita? Saya kembali, kalau menghadapi hari-hari ini, banyak orang-orang berkata, ini corona kalau nggak pergi-pergi, corona ini kalau nggak habis-habis, bagaimana sekarang? Ekonomi mulai goyang. Semua menikmati dampaknya, merasakan dampaknya. Ini berbahaya untuk kemudian hari, di kemudian hari. Banyak orang yang sudah mulai bingung. Sepertinya tidak ada kepastian di depan sana. Tapi pagi hari ini, mari kita mau belajar dari seorang yang bernama Daud. Yuk kita buka Alkitab kita. Saya akan mulai dari sini. Kita melihat dulu kronologisnya, saudara ya. 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-11. 1
1 Samuel 16 ayat yang ke-11. 16 ayat yang ke-11 dari 1 Samuel. Lalu Samuel berkata kepada Isai. Isai ini adalah orang tuanya Daud atau papanya Daud. Inikah anakmu semuanya? Jawab Isai, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil Daud, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum Daud datang kemari. Coba saudara buka Alkitab saudara dalam 1 Samuel 17, naik satu pasal lagi, ayat yang ke-28. Mari kita lihat Daud itu mengembalakan kambing dombanya berapa sih? Sampai ada acara penting di rumah, seorang nabi datang mau bikin satu pelantikan khusus. Kok Daud itu malah disuruh mengembalakan kambing dombanya? Kalau bahasa kita di sini suruh angon, saudara-saudara ya, suruh ngangon. Coba kita lihat 1 Samuel 17 ayat 28. Ketika Eliab ini kakak Daud yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, perhatikan, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan pada siapa kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor? Bukan 23 ya, 2-3 ekor. Saudara-saudara, kisah ini, pasal 17 ini, Daud diperintahkan Isai atau diperintahkan papanya untuk membawa makanan. Bukan mau-maunya Daud meninggalkan dombanya itu terus mau lihat perang. Enggak, itu bukan mau-maunya Daud. Tetapi Daud itu, saudara bisa baca di ayat-ayat sebelumnya, Daud itu diperintahkan oleh Isai untuk membawa makanan karena kakak-kakak Daud itu adalah pasukannya Saul. Mereka sementara sedang berhadapan dengan orang Filistin. Jadi perhatikan baik-baik. Di sini kita bisa membuat satu penilaian dari sebuah keadaan. Sebetulnya Daud bisa meninggalkan domba yang dia gembalakan 2-3 ekor itu. Buktinya di sini kita bisa melihat Daud disuruh membawa makanan kepada kakak-kakaknya. Dan kita tahu bersama bagaimana Daud itu menjadi orang yang sangat-sangat saya bisa pakai bahasa ini, apa? Fokus, bertanggung jawab penuh atas pekerjaannya. Walaupun orang berkata, ya cuma 2-3 ekor domba. Tapi kita melihat di sini, Daud menitipkan kepada sahabatnya, kepada temannya, tolong jaga kambingku, dombaku ini. Aku ada tugas lagi, membawa makanan kepada kakaknya. Artinya bisa ditinggalkan. Tetapi kenapa di ayat 6, di pasal 16 tadi kita baca, saudara-saudara, pada waktu Samuel datang ke rumah Isai, ada sebuah perkataan Allah yang diberikan kepada Samuel. Dan saya percaya Samuel sudah memberitahukan kepada Isai bahwa dia akan datang, dia akan memilih anak-anak dari Isai untuk dilantik menjadi raja. Tapi kita lihat di sini, Daud tidak ada di situ. Daud disuruh angon. Opo iku angon? Daud disuruh mengembalakan domba. Daud disuruh pergi. Dari sini kita melihat ada sebuah perbedaan yang dibuat sangat mencolok sekali. Dan kalau melihat keadaan seperti ini, apakah Daud pernah berpikir bahwa dia akan punya masa depan dengan hanya tiap hari bergaul dengan kambing domba yang 2-3 ekor itu? Saya percaya untuk punya mimpi saja mungkin kalau kita yang mengalami ini takut untuk bisa bermimpi saja. Tapi bersyukur saudara-saudara, kita punya firman.
Kita punya Allah yang berfirman buat kita semua, bahwa Dia adalah Allah yang berjanji. Janjinya setia buat saya dan saudara. Dia yang sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk kita semua. Nah, pagi ini kita mau belajar dari seorang Daud ini, saudara-saudara. Bagaimana Daud bisa mengatasi ketidakpastian di depannya ini. Banyak kali pada waktu kita menghadapi situasi seperti ini, membuat kita bingung, saudara-saudara. Tidak sedikit orang yang putus asa. Tidak sedikit orang yang salah mengambil sebuah keputusan akhirnya. Sehingga mereka bukan semakin baik, tapi mereka semakin terpuruk dengan keadaan itu. Daud mengalami hal ini. Nah, saya mau mengajak saudara-saudara, mari kita lihat apa yang Daud kerjakan. Mazmur 27. Saya baca secara cepat dari ayat yang ke-7 saja sampai ayat yang ke-10. Saudara perhatikan. Ini keadaan yang dialami oleh Daud, tetapi bagaimana dia menguatkan. Dia terus membangun hubungannya dengan Tuhan. Semakin baik, semakin intim, saudara-saudara. Mazmur pasal yang ke-27, ayat yang ke-7 mulai. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini. Dengan murka, Engkaulah penolongku. Janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku. Ya Allah penyelamatku. Perhatikan kalimat ini, ayat yang ke-10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Pada waktu Daud menghadapi ketidakpastian dalam hidupnya, dia mendapatkan sebuah perbedaan. Di rumah saja dia sudah merasakan hal yang tidak baik. Tapi Daud berlari ke arah yang tepat, saudara. Dia menyandarkan hidupnya kepada Tuhan. Dia tahu persis bahwa masa depannya ada di dalam tangan Tuhan. Dan Allah yang dia sembah adalah Allah yang tidak pernah menolak dia. Kayaknya kalau kita membaca ayat yang ke-10 ini satu keadaan yang sangat memprihatinkan. Jarang ada orang tua yang mau tolak anaknya, saudara. Saya percaya saya pakai bahasa ini. Sejelek apapun anak saudara, saudara pasti akan tetap mengakui dia anak saudara. Tapi kalau sampai bahasa ini dikeluarkan oleh Daud, sekalipun ayahku dan ibuku, ini dua-duanya, ayahku dan ibuku meninggalkan aku. Waduh, tanpa disadari ini jadi sebuah curahan hati dari seorang. Ayahku, ibuku meninggalkan. Siapa yang nyangka anak yang disia-siakan ini akhirnya jadi raja? Seorang anak yang disuruh ke ladang terus, bergaul dengan kambing, dengan domba terus, ujungnya jadi raja. Saudara, 10, saya selalu ingatkan begini, 10, 15, 20 tahun ke depan, kita tidak pernah tahu. Orang-orang yang kita kadang-kadang pandang sebelah mata, justru orang-orang itu yang Tuhan bisa angkat. Dan kita akan kaget-kaget ketemu, loh, kok dia bisa? Loh, dia sudah sukses. Loh, dia sudah begini. Oh, dia jadi ini.
Kita nggak pernah tahu. Tapi pagi hari ini saya hanya mau mengingatkan kembali kepada jemaat Shekina. Mari, jangan salah menaruh pengharapan. Pada waktu kita menghadapi ketidakpastian di depan kita. Mungkin saudara-saudara sedang menghadapi satu masalah yang saudara pikir bingung, nggak ada jalan keluarnya, seperti ini sudah mentok sudah. Kita bingung, nggak tahu lagi harus berbuat apa. Tapi pagi hari ini dengar baik, kasih Tuhan. Masih ada Tuhan. Masih ada Yesus yang siap menolong engkau. Mari kita mau belajar dari seorang Daud ini. Kita bersyukur kita punya Allah yang dahsyat, yang selalu perhatikan kita. Allah tidak pernah memandang rupamu. Allah tidak pernah melihat latar belakang saudara. Tapi hari ini kalau kita berkomitmen menghampiri Dia, saya yakin dan percaya saudara akan lihat bagaimana Tuhan yang akan menjadi pembela dalam hidup. Dari sini saudara-saudara, saya mau mengajak, ada 3 langkah yang dibuat oleh Daud. Yuk kita lanjut. Dari Mazmur 27 ini, ayat yang ke-13 dan 14. Mari perhatikan baik-baik. Ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Perhatikan. Nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Perhatikan. Ada 3 hal yang dibuat oleh Daud. Yang pertama, di tengah-tengah ketidakpastian yang dia hadapi, Daud berkata, aku percaya. Kalau dia percaya, dia akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Orang-orang yang hidup, nggak bisa di negeri siapa, di negeri yang bagaimana. Yang pertama, tetap percaya kepada Tuhan. Saudara, jangan engkau tinggalkan Tuhan di tengah-tengah pada waktu kau menghadapi satu situasi keadaan yang saudara pikir aku nggak ada jalan keluar, ini membingungkan. Siapa yang bisa tolong saya? Cepat cari koneksi, cepat cari orang, cepat cari yang bisa menolong. Tetap percaya bahwa Tuhanmu adalah Allah yang berdaulat. Dia pemegang kendali. Tetap taruh dalam hatimu, percaya. Percaya bahwa Tuhan itu mampu menolong. Jujur saudara-saudara, seringkali dalam hidup kita, pada waktu kita menghadapi situasi yang tidak menentu, Tuhan itu bukan pertama yang ada di pikiran kita. Siapa yang bisa tolong kita? Siapa yang bisa bantu saya? Pada waktu saudara sakit, apakah saudara langsung ingat bahwa pemegang hidupku adalah Tuhan? Banyak kali enggak kan saudara-saudara? Kita obat apa yang aku harus minum? Enggak salah saudara minum obat. Maaf saudara-saudara, enggak salah. Saudara pergi ke dokter, enggak salah. Enggak salah. Tetapi harus tahu memprioritaskan. Tetap taruh percaya itu kepada Tuhan, itu adalah yang pertama dalam hidup saudara. Di tengah-tengah hal yang tidak mungkin sekalipun, tetaplah percaya. Bukti Daud adalah orang yang tetap percaya. Saudara, kalau kita mempelajari Daud, pada waktu dia membawa kambing dombanya yang 2-3 ekor itu, dia sudah mulai lihat, oh sudah safe nih, tempatnya sudah bagus, dia sudah ditaruh di rumput yang hijau, ini tempat oke. Domba-dombanya yang 3 ekor itu bisa makan dengan baik. Saudara, perhatikan baik-baik. Daud cari tempat yang rindang, dia ambil kecapinya, dia mulai memuji Tuhan. Ini
tandanya bahwa Daud tetap punya koneksi dengan Tuhan. Kenapa dia buat itu? Karena hatinya tetap melekat kepada Tuhan. Kalau orang lain mungkin berkata, Daud, mau jadi apa kamu? Kamu itu anaknya Yesaya. Kakakmu itu tentaranya Saul loh. Kakakmu itu hebat. Panglima. Inilah itulah. Nah, kamu kok bawa kambing, bawa domba. Ngapain? Kamu mau punya masa depan seperti apa? Berapa banyak orang melecehkan kita pada waktu hanya hal-hal kecil yang kita buat. Tapi sekali lagi saya ingat, Tuhan justru sering bergerak dari hal-hal yang kecil. Makanya Alkitab tulis, kalau engkau setia kepada perkara-perkara yang kecil, aku akan percayakan perkara-perkara yang besar. Taruh percaya ini tidak akan pernah hilang dalam hati. Kalau Daud tidak percaya bahwa Tuhan itu mampu menolong, ngapain dia menyembah Tuhan? Ngapain dia bangun koneksi dengan Tuhan? Dia bangun hubungan dengan Tuhan karena dia percaya bahwa satu saat Tuhan akan buat sesuatu yang besar dalam hidup. Banyak kali kita marah dengan Tuhan dengan peristiwa yang kita alami. Kenapa Tuhan buat begini? Kenapa begini? Kenapa begitu? Hari ini tetaplah percaya Tuhanmu Yesus Kristus itu adalah Allah pemegang kendali segala sesuatu. Haleluya. Yang kedua, saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Apa yang Daud pegang, Daud lakukan di tengah ketidakpastian. Perhatikan di ayat yang ke-13 ini. Ayat yang ke-14, perhatikan ada kalimat yang berkata begini. Daud katakan, nantikanlah Tuhan. Ditutup lagi dengan kalimat, ya, nantikanlah Tuhan. Saudara ingat kata nanti, bukan Pak menanti ya. Nanti. Nantikanlah Tuhan. Kata nanti itu bicara tentang ada hubungannya dengan menunggu nanti. Nanti dia akan datang. Tunggu ya. Nanti itu bicara tentang menunggu. Kalau menunggu itu saudara-saudara hubungannya adalah tentang kesabaran. Kesabaran. Nantikanlah Tuhan. Tunggu. Tuhan pasti turun. Tunggu. Tuhan pasti bergerak. Tunggu, Tuhan pasti tolong hidupmu. Sabar. Sabar. Pada waktu kita menghadapi banyak ejekan, banyak olokan, sabar. Waktunya nanti Tuhan akan buat. Berapa kali saya sudah terangkan kepada jemaat Shekinah, Allah kita adalah Allah yang bergerak sesuai dengan waktunya. Allah punya waktu. Jangan pernah ragu. Nggak usah. Minggu kemarin saya juga harus sampaikan firman Tuhan ya. Kalau lihat orang itu nggak usah cemburu. Ada orang diberkati, ada orang naik pangkat, ada orang begini, ada orang begitu. Nanti waktunya saya. Sabar. Tetap percaya. Tetap taruh pengharapan kepada Tuhan. Dan nantikan. Orang yang menanti itu bukan cuma dia masa bodoh, enggak, saudara-saudara. Kata menanti itu juga harus ada sesuatu yang dikerjakan. Nantikanlah Tuhan. Kalau menantikan gajian awal bulan, ya sesuatu lah ya gitu. Tapi kalau bicara nantikanlah Tuhan, berarti kita harus melakukan sesuatu karena kita tahu Allah itu akan mengerjakan sesuatu. Apa yang Tuhan senang, apa yang Tuhan bahagia kalau kita mengerjakan sesuatu, itu yang kita kerjakan sambil menantikan waktunya Dia mengerjakan sesuatu dalam hidup saya dan saudara. Kalau dalam Yesaya dituliskan ada ayat yang berkata, dengan duduk diam dan percaya terletak kekuatan.
Nantikan Tuhan. Sabar saja. Orang mau ngomong apa? Tenang, sabar. Allah punya waktu dalam hidup kita. Allah punya target yang terbaik. Tenang aja, saudara. Kita tahu bersama dalam kitab. Pada waktu Tuhan berjanji kepada Abraham 25 tahun baru janji itu muncul. Pada waktu Yusuf mendapatkan mimpi tentang bagaimana masa depan yang Tuhan siapkan bagi hidupnya, bahwa dia nanti akan diangkat, semua orang akan sujud menyembah sampai kepada saudaranya menyembah kepada dia. Kan mimpi, arti mimpinya kan diartikan oleh papanya sendiri. Masa kakakmu menyembah engkau, papa menyembah engkau? Yusuf sendiri nggak pernah tahu arti mimpi itu, tapi papanya yang mengerti. Dan itu terjadi 13 tahun kemudian. Sabar. Nah, sambil menunggu, sambil menantikan itu, banyak hal yang akan saudara hadapi. Tidak sedikit tantangan, tidak sedikit rintangan yang kau harus hadapi. Daud melewati itu. Tidak dianggap. Tidak diperhitungkan. Bahkan apa yang dia buat baik. Dia bawa makanan kepada kakaknya. Kakaknya berkata apa? Dia berkata apa? Aku tahu kamu. Kamu sombong kamu. Sok-sokan kamu. Loh. Datang baik-baik bawa makanan. Nggak dianggap. Berapa banyak kita melakukan sesuatu yang terbaik. Menurut kita mau mengerjakan yang terbaik. Tapi dipandang sebelah mata oleh banyak orang. Bahkan disepelekan, diremehkan, bahkan dinegatifkan, saudara-saudara. Sabar. Tetap nantikan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Di ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata begini. Nantikanlah Tuhan. Kalimat ini. Kuatkanlah dan apa? Teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan hati saudara. Yang ketiga yang harus dikerjakan, yang Daud kerjakan adalah dia menguatkan hatinya. Pada waktu kita menantikan Tuhan, pada waktu kita harus menjaga kesabaran, hati kita yang jadi bermasalah, saudara-saudara. Maka langkah ketiga yang Daud buat adalah dia menjaga hatinya, memperkuat hatinya. Makanya nggak salah pengalaman ini dia ajarkan kepada anaknya. Dan Salomo kan saudara ingat, dalam Amsal Salomo menuliskan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar. Kalau ada ayat dari terjemahan lain yang mengatakan jagalah hatimu dari segala sesuatu yang patut kamu jaga. Lebih dari segala yang satu yang patut kamu jaga. Kalau saudara punya sesuatu yang sangat berharga, saudara jaga sedemikian. Justru Tuhan katakan jaga hatimu lebih. Bapak-bapak, kalau dapat mobil, ya, aduh, dilap tiap hari, digosok-gosok, sampai kalah sikat gigi saudara ya. Harus sikat gigi buat gigi saudara, itu buat ngelap-ngelap bautnya. Saking saudara sayangnya kepada barang itu yang saudara baru dapatkan. Dijaga, dirawat sedemikian rupa. Seringkali kita lupa kita merawat hati kita menjaga hati. Tersentuh sedikit, emosi, marah. Justru hal yang ketiga yang dikerjakan oleh Daud, yang dia buat adalah dia menjaga hati. Ini daerah yang paling rawan nih, hati. Ada masalah, pasti hubungannya. Pertama dikelola di sini,
otak mengelola, turun di sini. Kalau sudah sampai di hati, saudara nggak bisa jaga kepahitan. Pada waktu saudara mulai kepahitan, ini berbahaya. Orang yang sudah pahit, orang yang sudah, bagaimana saudara bisa membangun sebuah hubungan kalau saudara sudah mengalami kepahitan? Baru lihat orangnya itu, baru lihat bayangannya sudah, kita nggak bisa. Bagaimana kita bisa membangun hubungan yang intim dengan Tuhan kalau kita sendiri nggak bisa jaga? Ini sudah hati, jaga hatimu, kuatkan hatimu, jaga nih, kuat, harus kuat menghadapi situasi. Hati ini harus kuat. Makanya pernah saya katakan kepada sidang Jumat, belajar untuk berpikir positif. Ini hal yang bisa menjadi filter buat kita. Pada waktu ada orang yang melakukan hal yang negatif, hal yang buruk menurut kita, justru kita buat sebuah benteng, filter. Ya, saya nggak perlu terangkan lah, saudara sudah ngerti bagaimana kita harus membentengi, membuat sebuah filter dengan itu. Saudara-saudara, itulah yang dikerjakan Raja. 3 hal. Untuk dia bisa keluar dari ketidakpastian yang ada di depannya. Dan Daud boleh melihat bagaimana Tuhan berkarya dalam hidupnya. Yang pertama, tetap percaya kepada Tuhan. Di tengah situasi yang tidak mungkin, tetap taruh percaya. Karena dia adalah Allah yang berdaulat atas hidup. Yang kedua, nantikan Tuhan. Ini bicara tentang kesabaran. Tetap sabar. Allah bergerak sesuai dengan waktunya. Sabar. Nantikan saja. Ada gilirannya. Dan yang ketiga, jaga hati. Kuatkan hati. Bentengi hati saudara. Sehingga saudara akan melihat karyanya yang luar biasa Tuhan kerjakan. Saya akhiri dengan ayat ini. Mazmur 37. Ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-7. Mari Bapak pilih boleh menunjuk. Mazmur 37 ayat yang kelima sampai ayat yang ke-7. Perhatikan, saya baca, saudara perhatikan Alkitab saudara. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Tuhan akan bertindak. Serahkan saja saudara-saudara. Dia yang akan bertindak. Perhatikan, ini yang akan menjadi bagian milik saudara. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Gak ada yang bisa tahan saudara-saudara. Kalau itu Tuhan sudah persiapkan buat kita, gak ada yang bisa tahan. Allah yang akan memunculkan, Allah yang akan menyatakan. Kalau sudah waktunya Tuhan, makanya kita tunggu dengan sabar. Percaya. Tunggu dengan sabar. Jaga hati saudara. Bentengi hati saudara. Orang mau ngomong apapun tentang kita, yang penting saya tetap percaya. Saya tetap membangun hubungan saya dengan intim dengan Tuhan. Ayat yang ke-8. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Perhatikan ini kalimat ini. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Tuh. Berhasil dengan tipu daya buat apa? Satu waktu akan sirna, satu waktu akan habis. Tapi kalau berkat itu Tuhan yang kasih dalam hidup, saudara akan menikmati segala sesuatu yang baik dalam hidup saya. Hari ini saya mungkin terbatas mengerti keadaan saudara. Tapi kalau saudara menghadapi situasi ketidakpastian di depan, tetaplah percaya bahwa Tuhan berdaulat untuk mengerjakan sesuatu. Sabar, nantikan Tuhan yang akan bertindak. Ketika jaga hati, bentengi hati. Jangan pernah mau terganggu dengan omongan orang apapun. Tetap taruh pengharapan kepada Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Angkat pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab ada Tuhan bersama-sama dengan kita.
Haleluya. Haleluya. Yesus, 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 Yesus. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau beserta. Amin. Haleluya. Badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisi. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah. Yes, amin. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Apa yang saudara hadapi hari-hari? Lembah kegelapan, sesuatu yang sepertinya gelap, tidak ada jalan keluar. Atau saudara sebenarnya sedang menghadapi sebuah tembok yang tebal, saudara nggak bisa tembus, seperti ada palang pintu tembaga yang sepertinya begitu kokoh, begitu kuat. Tapi dengar firman Tuhan pagi hari ini. Percaya, jangan pernah bimbang. Nantikan Tuhan, sabar. Proses Allah kerjakan. Jaga hati saudara. Jangan mau termakan isu. Jangan mau termakan hal-hal yang akan memprovokasi hidupmu sehingga kau meninggalkan Tuhan, bahkan kau salah mengambil sebuah keputusan. Jaga hati. Allah akan bertindak. Percayalah. Yesus yang kita sembah itu tetap Allah pemegang kendali segala sesuatu, dan Dia akan kerjakan yang terbaik bagi saya, bagi hidup kita. Angkat pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Katakan, aku percaya Tuhan. Oh, aku percaya berkat-Mu. Yes, Dia mengerjakan yang terbaik, kebajikan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Sekali lagi katakan, aku percaya.
berdoa, kalau ada umat-umat-Mu yang menghadapi ketidakpastian di depan mereka, hari ini ulurkan tangan-Mu menjamah di dalam nama Tuhan Yesus. Biar setiap kami tetap membangun hubungan kami dengan Tuhan. Biar setiap kami tetap menantikan Tuhan dengan sabar. Dan biar setiap kami menjaga setiap hati kami. Terima kasih ya Roh Kudus, firman yang sederhana yang kami dengar pagi ini, biar ini boleh termaterai di setiap hati umat-umat, sehingga setiap kami boleh menikmati kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami berdoa, bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saya memberi pengumuman buat jemaat Shekinah Prokimal khususnya, bahwa minggu besok kita akan beribadah di gereja jam 7 pagi. Ya, kembali seperti biasa jam 7 pagi, dan ini sesuatu yang luar biasa karena minggu besok adalah hari Pentakosta, hari ke-50. Roh Kudus dicurahkan dan kita menjadi umat-umat Tuhan yang menang. Amin. Kita ketemu minggu depan jam 7 pagi. Tuhan memberkati. Terima kasih buat pelayan-pelayan yang sudah melayani pada pagi hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita kembali berdiri dan kita mau mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Haleluya. Bapak, terima kasih buat ibadah yang diberkati pada pagi ini. Kami bersyukur karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Walau hanya lewat online, kami mau tetap bersekutu kepada Engkau, Allah yang hidup, yang sudah menopang, memimpin dan menyertai kami. Hamba berdoa bagi pelayan-pelayan-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan, dari pemimpin pujian, singers, pemain musik, pemegang LCD, IT. Tuhan, Engkau memberkati, karena kami percaya sekecil apapun yang kami buat untuk Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Allah akan mengerjakan sesuatu yang besar. Persembahan yang sudah dibawa oleh umat-umat-Mu kuduskan. Persembahan ini akan dipakai untuk mengelola pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kesetiaan, kejujuran umat-umat-Mu dalam mengembalikan milik-Mu, Tuhan juga yang akan membuat pagar perlindungan. Itu janji-Mu bagi setiap kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Umat-umat-Mu akan kembali beraktivitas. Kami percaya penyertaan Tuhan ada bersama dengan kami. Perlindungan Tuhan ada bersama dengan kami. Tudung darah anak domba Allah akan menudungi setiap kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami
berterima kasih untuk anugerah-Mu yang dahsyat dan luar biasa. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kendahkan kedua tangan. Firman Tuhan berkata saat kita hidup benar, jujur, melakukan firman Tuhan dengan setia. Janji firman Tuhan berkata engkau akan terus naik, bukan menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Diberkati rumah tanggamu, diberkati setiap usaha pekerjaan mata pencarianmu. Anak-anakmu dijaga dilindungi Tuhan. Masa depan mereka dijamin oleh Allah di tempat yang maha tinggi. Pada waktu engkau masuk dan keluar dari rumah ada penjagaan perlindungan Tuhan. Percaya dengan iman apa yang kau sudah tabur, engkau akan tuai berlipat-lipat kali-kali. Ini janji berkat dari Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan serta persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kita pagi hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya diberkati bersama-sama berkata amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati sampai kita minggu depan. Haleluya.